Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Dio. Saya akan kembali membawakan materi terkait dengan marketing one-on-one seri yang keempat. Nah, pada video kali ini akan lebih dikupas terkait dengan tujuan dan proses dari marketing itu sendiri. Nah, di sini kita diajak untuk kembali ke definisi. Apa sih marketing itu, seperti apa? Kenapa kita melakukan marketing seperti itu? Nah, pada dasarnya karena marketing itu adalah sebuah proses pengenalan produk yang harus kita strategikan, harus kita susun rencananya seperti apa, harus kita pikirkan bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita ini kepada konsumen. Tentu kita harus memperhatikan tujuan-tujuan dari marketing itu sendiri. Untuk apa sih kita bermarketing? Untuk apa kita melakukan pemasaran yang sebegitu hebohnya, atau misalkan kita tujuan dasarnya dari marketing itu seperti apa? Nah, tentu hal yang pertama adalah kita meningkatkan dari sisi penjualan. Hendak ketika kita ingin melakukan ekspansi bisnis atau kita ingin melakukan perluasan bisnis, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan strategi marketing terhadap konsumen-konsumen baru kita. Yang pertama yang bisa kita telusuri adalah kita pengen sih yang namanya meningkatkan penjualan. Tentu yang namanya manusia tidak lepas dari namanya untung ya, kita senang yang namanya untung, mendapatkan uang dan segala macam. Tentu ini adalah salah satu alasan yang cukup kita pahami secara bersama ketika pelaku UMKM hendak melakukan pemasaran, ya udah, karena dia ingin meningkatkan penjualan seperti itu. Dia ingin meningkatkan kuantitas dari segi produk, dari kualitas produk, termasuk dari kualitas keuntungan yang didapatkan seperti itu. Jadi ini salah satu alasan yang cukup umum kita temukan pada pelaku UMKM. Lalu yang kedua adalah kita mendapatkan sekaligus mempertahankan konsumen. Ketika kita melakukan marketing, tentu tidak hanya mendapatkan konsumen di rentang waktu yang singkat saja, namun kita ingin mempertahankan konsumen agar mereka terus-menerus membeli produk yang kita jual supaya usaha kita itu tetap sustain atau tetap bertahan di waktu yang dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Tentu mendatangkan pelanggan yang baru itu merupakan tujuan yang oke dan bagus juga untuk para pelaku UMKM karena mereka berhasil mengundang orang seperti itu. Namun mempertahankan konsumen itu adalah sebuah tujuan yang mulia. Maksudnya adalah kita bisa mempertahankan konsumen, ya artinya kita mendapatkan pendapatan yang tetap yang tidak ada bedanya dengan orang-orang kantoran yang mendapatkan gaji tetap seperti itu. Jadi mempertahankan konsumen artinya kita dapat mempertahankan rasio uang yang masuk seperti itu. Jadi kita bisa tetap mendapatkan keuntungan dari produk yang kita jual. Jadi itu adalah salah satu tujuan dari kita melakukan marketing. Jadi kita mendapatkan sekaligus mempertahankan konsumen yang kita punya. Lalu yang ketiga adalah kita meningkatkan brand awareness. Sebenarnya bahasa simpelnya seperti ini. Biar konsumen itu ngeh kalau kita lagi jualan. Kadangkala ada juga orang yang sedang berjualan gitu, cuman kita nggak tahu tuh ini orang jualan apa, ini produknya seperti apa sih. Nah, jadi dengan meningkatkan brand awareness, kita mendapatkan kepercayaan dari para calon konsumen supaya mereka dapat membeli barang yang kita punya. Jadi salah satu marketing yang kita sediakan adalah kita membuatkan sebuah thumbnail atau misalkan kita kita melakukan strategi marketing tertentu supaya orang itu tuh paham kalau kita sedang berjualan ini, dan secara tidak langsung ya orang bisa saja ntar membeli barang yang kita jual seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari marketing itu sendiri, di mana kita meningkatkan brand awareness atau kita bikin konsumen itu paham kalau misalkan kita lagi jualan ini dan mungkin mereka juga sedang butuh ini seperti itu. Nah, dari tujuan-tujuan marketing itu ya tentu kita bisa menyusun poin-poin bagaimana kita melakukan sebuah proses di dalam marketing itu sendiri. Yang pertama adalah tentu tujuan bisnis. Yang pertama ini adalah kita harus menentukan tujuan bisnis. Kita tuh mau berjualan apa sih? Kita mau masuk ke dalam pasar yang seperti apa? Kita mau menelusuri barang yang kita hendak jual itu seperti apa? Dan potensi-potensinya seperti apa? Nah, jadi pertama kita harus paham dulu, kita harus memiliki tujuan bahwa saya ingin berjualan ini di pasar yang seperti ini. Nah, jadi kita udah memiliki tujuan bisnis seperti itu. Lalu yang kedua adalah kita harus mempelajari pasar ya. Tentu kita harus melihat konsumen kita seperti apa,
kebiasaan atau behavior itu seperti apa. Lalu kita menitik beratkan fokus kepada konsumen, produk dan kompetitor. Jadi kita tidak hanya mempelajari konsumen, namun kita juga mempelajari saingan kita itu seperti apa, produk kita itu seperti apa, apakah produk kita sudah lebih baik dibandingkan kompetitor kita atau persaingan kita, atau produk kita memiliki keunikan-keunikan dengan pasar yang hendak kita terjun seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kita harus menetapkan tujuan dan sasaran. Yang dimaksud tujuan yang ketiga dan yang pertama ini berbeda. Karena yang pertama ini tujuan bisnis, jadi kehendak kita mau berjualan apa. Namun kalau yang ketiga ini adalah kita menetapkan tujuan konsumen. Kita mau mensasarkan siapa, kita mau menargetkan konsumen seperti apa. Jadi kita harus meneliti lebih lanjut. Kita mau meraih konsumen seperti apa. Misalkan kalau yang teh bunga telang di video sebelumnya, misalkan saya ingin berjualan di komunitas-komunitas orang yang sudah lanjut usia seperti itu. Nah, ini kita menetapkan tujuan dan sasaran kita seperti apa. Lalu yang keempat adalah kita harus mempelajari profil konsumen. Nah, profil konsumen ini lebih terkait kebiasaan-kebiasaan konsumen yang bisa kita ulik secara analitik. Jadi profil konsumen ini kita bisa lihat, oh ternyata orang ini memang suka dengan teh bunga telang saya. Oh ya udah, berarti kalau gitu saya bisa melanjutkan proses marketing ini secara terus-menerus seperti itu. Atau bisa dengan kondisi yang lain, misalkan si konsumen ini ternyata cepat bosan nih orangnya, jadi teh bunga telang yang saya jual bisa jadi dia akan beralih ke produk lain. Jadi saya harus memikirkan bentuk pemasaran yang berbeda, saya harus memikirkan produknya supaya tetap bisa dijual ke orang tersebut dan lain segalanya. Lalu yang kelima adalah kita harus melakukan eksplorasi mandiri terhadap keunikan produk yang kita punya. Nah, ini terkait dengan video sebelumnya juga terkait membicarakan tentang keunikan ya. Nah, keunikan ini adalah kita harus menelusuri apa sih yang beda dari produk kita. Misalkan teh bunga telang yang saya punya itu memiliki rasa yang sangat beragam yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Nah, tentu ini adalah nilai keunikan produk yang sangat tinggi terhadap konsumen. Jadi ini adalah unique selling proposition atau produk atau dan segala macamnya. Jadi USP ini adalah sebuah keunikan yang bisa kita punya dan orang lain itu tidak punya, seperti itu. Lalu yang keenam ya, kita sudah mulai menyusun strategi pemasaran untuk produk, harga dan distribusi dan mungkin faktor-faktor lainnya. Jadi kita menyusun strategi seperti apa nih, kita mau memasarkan seperti apa, kita menyesuaikan harga seperti apa, lalu juga distribusinya seperti apa supaya nanti biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar, seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini entah melibatkan tim-tim internal ataupun bagaimana kita melakukan komunikasi kepada calon-calon konsumen kita. Jadi kita harus menyusun bahasa ataupun gestur ataupun kata-kata sedemikian sehingga supaya masyarakat itu menjadi calon-calon konsumen kita. Jadi mereka juga tertarik dengan produk yang kita jual. Bahkan mungkin dengan strategi marketing tertentu yang tadinya konsumen itu mungkin tidak begitu butuh barang yang kita jual, mereka jadi pengen beli barang yang kita jual seperti. Nah, ini adalah teknik-teknik komunikasi yang sebenarnya bisa kita telusuri secara mandiri. Lalu yang kedelapan adalah anggaran untuk produksi, biaya operasional dan mungkin lain-lain. Dan ini berkaitan dengan strategi tadi yang poin ke-6 ya. Jadi setelah kita memikirkan strategi, kita harus menyusun anggaran supaya tidak begitu banyak yang kejebolan seperti itu. Jadi anggaran itu harus kita susun supaya ya biayanya juga cocok dengan biaya yang kita punya seperti itu. Lalu yang ke-9 ini adalah kita susun semua proses marketing itu dari poin 1 sampai poin 8. Kita susun dalam satu master plan atau kita di bahasa-bahasa perusahaan itu kita sering mengenal dengan istilah blueprint seperti itu. Jadi kita merusung rancangan besarnya seperti itu, lalu kita kemas dan kita ringkas dengan baik dalam satu catatan seperti itu. Lalu yang ke-10 ini kalau kita sudah bisa melaksanakan poin 1 sampai 9, kita bisa menyusun peluang jangka panjang terkait dari produk yang kita punya. Jadi karena kita tadi sudah di tujuan marketing ya, kita kan sudah mendapatkan konsumen. Lalu lalu selanjutnya kita mempertahankan konsumen. Nah, ini kita harus mencari peluang jangka panjang seperti apa. Apakah nanti bisnisnya akan semakin menguntungkan atau bahkan dalam jangka waktu yang sebentar bisnisnya akan runtuh seperti itu. Nah, ini adalah peluang-peluang jangka panjang yang harus kita pikirkan sejak dini seperti itu. Nah, ini adalah proses marketing yang dari 1 sampai 10 ini saling berkorelasi dan saling berhubungan satu sama lain. Berakhir sudah video marketing one on one seri keempat ini.
Tonton terus video selanjutnya dan jangan lupa subscribe ke kanal YouTube channel Tim KKN PPM UGM teman-teman tahun 2021. Saya Dio pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.